Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab pertama dari kelas 12 semester 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pada bagian pertama ini kita akan membahas lebih dalam tentang perkecambahan pada biji. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, tentunya kalian masih ingat bahwa makhluk hidup itu memiliki banyak sekali ciri-ciri, yaitu ada bernafas, melakukan metabolisme, bereproduksi, peka terhadap rangsang, beradaptasi, dan juga tumbuh dan berkembang. Lalu, apakah yang dimaksud tumbuh dan berkembang? Kemudian apa perbedaannya? Yang pertama yaitu tentang tumbuh. Nah, tumbuh diidentifikasikan sebagai pertambahan massa atau panjang atau jumlah yang dapat diukur. Sifatnya adalah kuantitatif atau dia dapat dihitung dengan angka. Jadi tumbuh itu dia lebih kepada proses yang dia dapat diukur menggunakan satuan-satuan tertentu. Nah, kalau massa itu berarti dia menggunakan satuan kilogram, panjang menggunakan sentimeter atau meter. Nah, itu yang disebut sebagai kuantitatif. Di sini dicontohkan dengan gambar kucing, di mana kucing dia dari yang tadinya kecil dia semakin membesar dan bobotnya, masanya dan panjangnya dia semakin banyak. Itu yang disebut sebagai tumbuh. Sifatnya adalah kuantitatif. Kemudian berkembang. Nah, kalau berkembang perbedaannya dengan tumbuh, kalau tumbuh itu kuantitatif, kalau berkembang itu sifatnya kualitatif. Di sini diidentifikasikan sebagai proses mencapai kematangan fungsional menjadi lebih sempurna. Nah, ini dicontohkan dengan proses yang terjadi pada kupu-kupu, proses metamorfosisnya, yaitu yang tadinya dari telur dia berkembang menjadi larva, kemudian menjadi pupa, kemudian menjadi imago atau kupu-kupu yang sudah dewasa. Nah, lalu tumbuh dan berkembang ini dia memiliki sifat yang irreversible. Irreversible itu artinya adalah bahwa proses yang terjadi itu satu arah. Artinya dia tidak dapat kembali lagi seperti semula. Yang tadinya kucing sudah menjadi besar, dia tidak mungkin lagi menjadi kucing yang kecil lagi. Begitu juga dengan kupu-kupu yang tadinya sudah menjadi pupa, dia tidak akan mungkin lagi kembali menjadi larva ataupun telur. Itu yang disebut sebagai irreversible. Nah, pada bab ini kita akan lebih dalam membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas tentang pertumbuhan pada tumbuhan, tentunya kita harus mengetahui dulu struktur dari biji yang menjadi cikal bakal atau awal mula pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, kita kenal ada dua macam tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil. Dimana kedua tumbuhan ini memiliki struktur biji yang sebenarnya dia mirip atau hampir sama. Nah, utamanya adalah pada bagian kotiledon. Nah, keduanya baik dikotil maupun monokotil dia memiliki kotiledon. Perbedaannya, kalau kotiledon di dikotil dia sudah menyatu dengan endospermnya, endosperm sudah dengan kotiledon. Kalau pada monokotil dia terpisah antara kotiledon dengan endosperm. Nah, kotiledon dan endosperm ini dia dalam biji digunakan sebagai cadangan makanan, di mana cadangan-cadangan makanan ini baik itu berupa amilum itu disimpan di dalam bagian ini. Tujuannya adalah untuk cadangan energi ketika proses perkecambahan pada biji terjadi. Nah, kemudian ada bagian yang utama dari biji, yaitu bagian embrio yang meliputi yang pertama ada plumula. Plumula itu disebut sebagai bakal daun yang nantinya ketika tumbuh menjadi tumbuhan dia akan menjadi daun. Kemudian ada cauchilus atau dia bakal batang yang nantinya menjadi batang. Nah, cauchilus ini dibagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai epikotil, ada yang disebut sebagai hipokotil. Nah, epikotil dan hipokotil. Epikotil itu adalah batang yang dia letaknya di atas dari kotiledon. Epi itu ujung atas. Nah, kalau hipo itu di bawah, artinya batang yang dia letaknya di bawah dari kotiledon.
Nah, itu cauculus ya, ada epicotyl dan ada hipokotil. Kemudian bagian dari embrio selanjutnya yaitu radicula. Radicula ini dia adalah bakal akar yang nantinya menjadi akar ketika tumbuhan itu tumbuh. Nah, 3 bagian inilah yang disebut sebagai embrio. Jadi intinya pada biji itu ada 2 bagian penting, yaitu embrio dan juga kotiledon. Embrio itu yang nanti menjadi tumbuhan, yang menjadi cikal bakal tumbuhan mulai dari daun, batang dan juga akar, sedangkan kotiledon atau endosperm itu dia sebagai cadangan makanan ketika nanti digunakan untuk biji itu tumbuh menjadi kecambah. Nah, biji itu dia ketika sudah matang dia akan mengalami yang namanya masa dorman atau disebut dormansi biji. Nah, yang dimaksud dengan dormansi biji adalah berhentinya proses pertumbuhan dan perkembangan pada biji. Artinya dia di stop dulu. Jadi tidak ada proses metabolisme di dalam biji sebelum biji itu tumbuh menjadi kecambah dan juga nanti tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, ketika biji ini dia sudah mendapatkan tempat atau kondisi lingkungan yang sesuai, dia akan mengalami perkecambahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkecambahan. Nah, bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari perkecambahan? Nah, perkecambahan itu dimulai dengan terjadinya imbibisi. Nah, imbibisi itu disebut sebagai proses masuknya air ke dalam biji. Makanya air itu adalah bagian yang paling penting agar biji itu bisa berkecambah. Kalau tidak ada air, tidak memungkinkan atau tidak mungkin terjadi perkecambahan. Nah, ini ada gambar di sini proses perkecambahan pada biji, di mana awal mula dari perkecambahan diawali dengan proses imbibisi. Nah, imbibisi masuknya H2O. H2O atau air ini dia akan mengakhiri masa dormansi biji. Jadi proses masuknya air ini atau imbibisi dia mengakhiri masa dormansi atau masa istirahat pada biji. Nah, masuknya air ini dia mendorong terjadinya proses yang dinamakan sebagai induksi. Nah, proses induksi itu adalah proses aktivasi hormon dan juga enzim yang ada di dalam biji, dimana ketika H2O atau air ini masuk ke dalam biji, dia menembus kulit biji, dia akan mengaktifkan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini sudah ada di dalam biji. Ketika dia aktif, dia teraktivasi, hormon giberelin ini dia akan memicu atau mengaktifasi enzim alfa amilase. Nah, enzim alfa amilase ini dia berfungsi untuk memecah amilum yang ada di endosperm, yang ada di kotiledon menjadi gula yang siap digunakan sebagai energi untuk proses perkecambahan embrio. Nah, itu yang disebut sebagai induksi. Nah, kemudian setelah induksi gula ini digunakan untuk tumbuh, maka terjadi perkecambahan. Nah, jadi inti dari proses atau mekanisme perkecambahan adalah imbibisi dilanjut dengan induksi, baru terjadi perkecambahan. Nah, kita mengenal ada 2 macam tipe perkecambahan. Kalau kalian amati ketika kalian menanam kacang hijau dan juga menanam biji jagung misalkan, di situ pasti akan tumbuh menjadi tumbuhan dengan tipe perkecambahan yang berbeda. Nah, kalau kalian amati nanti bisa melihat itu. Nah, tipe perkecambahan ini dibedakan berdasarkan letak kotiledon terhadap permukaan tanah. Nah, ini ilustrasinya. Jadi tipe perkecambahan dibagi menjadi 2 tadi ya. Ada epigeal dan ada hipogeal. Yang pertama kita bahas dulu epigeal. Nah, ini epigeal misalnya ketika kita menanam kacang hijau atau kacang tanah. Nah, ketika kita menanam kacang tanah, yang terjadi kecambahnya dia akan mengangkat kotiledon. Nah, jadi epigeal itu terjadi ketika biji itu berkecambah, bagian dari epikotil dan juga hipokotil dia akan mengalami pemanjangan. Masih ingat ya, epikotil dan hipokotil itu bagian dari cauculus, yaitu bakal dari batang. Nah, keduanya mengalami proses pemanjangan, pertumbuhan memanjang.
Yang terjadi adalah ketika hipokotil ini memanjang, epikotilnya juga memanjang, maka kotiledonnya dia akan terangkat dari tanah. Nah, ini terangkat dia karena hipokotilnya dia memanjang. Nah, itu yang disebut sebagai epigeal. Kotiledonnya terangkat. Epi itu atas ya. Nah, dia terangkat. Kotiledonnya terangkat dari tanah. Nah, kemudian ada hipogeal. Perbedaannya, kalau epigeal itu kotiledonnya terangkat, kalau hipogeal dia kotiledonnya tetap di bawah tanah. Kenapa bisa demikian? Karena bagian epikotil dia tetap mengalami pemanjangan, sedangkan hipokotilnya dia tidak mengalami pemanjangan, sehingga kotiledonnya tetap di dalam tanah karena dia tidak didorong oleh hipokotil yang tumbuh memanjang seperti pada epigeal. Nah, itu yang disebut sebagai hipogeal. Jadi ada dua tipe perkecambahan, ada epigeal dan juga hipogeal. Oke, itu sedikit pembahasan tentang pendahuluan pertumbuhan perkembangan dan juga proses perkecambahan dan juga tipe dari perkecambahan. Nah, semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya nanti kita akan membahas proses selanjutnya dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu proses pertumbuhan primer dan juga proses pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.